Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang, kadulur-dulur di lembur juga baraya yang ada di kota. Mudah-mudahan sadayana aya dina kawilujengan. Tepang deui sareng channel Dulu Rahayu, channel berita vlog sareng adventure. Tong hilapnya di subrek ye. Hatur nuhun lo. Kang Deddy Mulyadi digugat cerai oleh Ambu Ane. Publik kaget dan tidak percaya. Namun proses persidangan sudah berjalan 5 kali. Minggu ini akan dilaksanakan sidang yang ke-6. Awalnya masyarakat mengira bahwa gugatan cerai yang dilayangkan Ambu Ane Ratna Mustika Bupati Purwakarta terhadap Kang Deddy Mulyadi tersebut gimik menjelang tahun politik. Sebagian menyerupakan dengan kisruh rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun saat sidang mediasi Kang Deddy Mulyadi tidak menemui titik temu, perlahan publik mulai percaya bahwa Ambu Ane serius menggugat cerai. Dalam setiap pernyataan, baik di media lokal maupun nasional, Ambu Ane tegas menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di media online nasional Detikcom secara gamblang Ambu menyebut 3 poin alasan. Di antaranya soal KDRT, soal nafkah, dan soal manajemen keuangan atau aset keluarga yang tidak transparan. Publik terkejut dengan 3 poin gugatan tersebut. Namun sebagian memahami mengapa Ambu mengemukakan alasan tersebut di media online. Pasalnya banyak yang berspekulasi soal orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Sebelum gugatan cerai dilayangkan, Ambu Ane memang pernah melantunkan tembang soal pacar baru atau selingkuhan. Lantaran isu tersebut berkembang liar, akhirnya Ambu Ane kemukakan alasan gugat cerai Kang Deddy Mulyadi, bahwa isu orang ketiga dalam rumah tangga mereka itu tidak benar. Meskipun publik mulai memahami tentang kesungguhan Ambu Ane dalam gugatan cerai, sebagian masih berharap bahwa biduk rumah tangga yang sudah terjalin selama 19 tahun tersebut kembali utuh. Banyak yang optimis bahwa rumah tangga Kang Deddy Mulyadi akan kembali utuh, tentu dengan alasan-alasan yang masuk akal. Di antaranya, gugat cerai dari istri itu secara hukum, agama, dan hukum negara boleh, namun ketentuan ada di tangan hakim. Secara syar'i, memang yang punya hak talak itu adalah seorang lelaki atau suami, mulai talak 1 sampai dengan talak 3. Namun karena istri yang menggugat cerai, itu bisa saja hakim memutus untuk memerintahkan suami melakukan talak cerai terhadap istrinya yang menggugat. Lalu dari mana dasar hakim mengabulkan gugatan cerai seorang istri terhadap suaminya? Ya, berdasarkan persidangan. Hakim sebagai pengadil di tingkat pengadilan berwenang untuk menyimpulkan jalannya sidang dan memutus perkara. Dalam sidang gugat cerai, terutama Ambu Ane terhadap Kang Deddy Mulyadi, nanti akan dibuka soal tuntutan Ambu Ane terhadap Kang Deddy Mulyadi. Hakim juga akan memberi kesempatan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk menjawab tuduhan Ambu Ane. Walaupun sebagian tuntutan Ambu Ane di media telah beredar dan bantahan Kang Deddy Mulyadi juga sudah disampaikan secara lisan, nanti di pengadilan akan diperdalam dan secara resmi di ruang sidang. Tuduhan dan bantahan di media sosial bukan materi sidang. Itu hanyalah pesiwor saja. Di sidang ada replik, ada duplik. Saling bantah dan argumentasi itu pasti terjadi. Bahkan nanti saksi-saksi bisa dipanggil untuk memperkuat argumentasi atau dalil para pihak yang bersengketa. Apakah gugatan Ambu Ane terhadap Kang Deddy Mulyadi bisa ditolak oleh hakim? Bisa saja.
apalagi jika gugatan yang disampaikan tidak meyakinkan hakim atau argumentasi serta tuduhan tidak terbukti di pengadilan. Jadi gugatan cerai itu tidak sesederhana yang dibayangkan, bahwa hakim dengan begitu saja mengabulkan gugatan penggugat. Jika dalil-dalil yang dikemukakan penggugat tidak masuk akal, tidak terbukti, maka hakim berhak menolak gugatan cerai tersebut. Sejauh ini memang Kang Deddy Mulyadi berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Bahkan ia merasa bahwa rumah tangganya baik-baik saja. Apa sih yang kurang? Tanya Kang Deddy Mulyadi. Rumah punya, mobil punya, tabungan punya, aset punya, anak-anak sukses dan lucu. Unggahan Kang Deddy Mulyadi selalu menyiratkan bahwa ia ingin mempertahankan rumah tangga. Upaya Kang Deddy Mulyadi mempertahankan rumah tangga juga dapat dilihat dari proses persidangan. Kang Deddy Mulyadi dikawal oleh pengacara. Pengacaranya tidak hanya satu. Pengacara yang paham bagaimana berperkara baik dalam sisi hukum syariat maupun hukum positif. Selama ini orang mengira bahwa gugat cerai di pengadilan itu akan mudah, sederhana dan cepat. Memang beredar info kalau kedua belah pihak sepakat untuk cerai, biasanya sidang itu hanya terjadi 2 atau 3 kali saja, itu sudah keluar putusan. Namun jika ada salah satu yang berperkara dan berlawanan arah, biasanya sidang bisa panjang ceritanya, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Bahkan untuk sampai keputusan ingkrah itu butuh proses, bisa ada banding atau kasasi. Sekarang saja proses sidang sudah hampir menginjak bulan ketiga, sudah lama, sudah 5 kali sidang. Dan jarak antar sidang itu seminggu sekali. Mungkin agenda sidang ke-6 bisa berupa jawaban Kang Deddy Mulyadi secara resmi di pengadilan untuk menjawab tuduhan-tuduhan Ambu Ane Ratna Mustika selama ini. Nanti di sidang berikutnya, Ambu Ane bisa membantah juga jawaban Kang Deddy Mulyadi jika tidak setuju. Nah, semoga dalam rentang waktu yang lama ini mereka berdua dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ada hidayah cinta yang bisa mempersatukan kembali mereka. Agar energi yang mereka miliki tidak terkuras untuk menyelesaikan dan menghadapi kemelut rumah tangga yang sudah kadung menjadi konsumsi publik. Sebab mereka adalah publik figur, pejabat negara, memiliki tugas untuk mengayomi masyarakatnya. Ambu Ane seperti diketahui adalah Bupati Purwakarta yang sudah semestinya konsentrasi pikiran, perbuatan itu ditujukan untuk bekerja menuntaskan visi misi beliau saat dulu kampanye pencalonan Bupati Purwakarta. Begitupun Kang Deddy Mulyadi, beliau adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang tentu saja banyak tugas negara sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Kalau pikiran mereka terkuras dan terkonsentrasi dalam urusan keluarga dan rumah tangga, apalagi sudah menjadi konsumsi publik, dikhawatirkan proses ini mengganggu kinerja mereka sebagai pemimpin yang harus melayani masyarakatnya. Semoga ada jalan terbaik. Terima kasih telah menonton sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.